Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Anda? Pemirsa Timnas Indonesia bersiap menghadapi Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Minggu dini hari di Jeddah, Arab Saudi. Dari 5 kali pertemuan, Indonesia tercatat selalu tumbang dari singa Mesopotamia. Namun pertanyaannya, akankah kini skuad Garuda dapat memutus rekor buruk tersebut sekaligus menjaga asa ke langkah di Piala Dunia nantinya? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan. Kami juga akan hadirkan pembahasan untuk Anda pemirsa usai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Israel mulai menarik pasukannya dari wilayah Gaza, Palestina. Tapi pertanyaannya pemirsa, apakah dengan gencatan senjata tersebut ini mampu menjamin keamanan dan juga memberikan kedaulatan seutuhnya bagi warga Palestina? Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kecelakaan maut melibatkan 6 kendaraan di jalur Malang, Surabaya, Jawa Timur. 1 kendaraan truk terguling sebelum akhirnya terbakar dan 3 orang terluka. Peristiwa kecelakaan terekam kamera CCTV yang melibatkan 4 truk, 1 Colt pick-up, serta pemotor di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kerasnya benturan kecelakaan ini pemirsa membuat 2 truk engkel tangki lepas jalur berlawanan tertabrak truk Colt diesel dari arah utara selatan. Sementara Colt pick-up angkut botol gas ikut terseret dan masuk ke dalam bekas depot. Hasil dari olah TKP sementara, petugas Satlantas Polres Pasuruan menduga kecelakaan akibat truk angkut air bermasalah dalam bagian remnya. Ya, hingga Sabtu siang, baliho dan juga bak truk kontainer pengangkut batu bara belum berhasil dievakuasi di Jalan Sultan Agung Medan Satria, Kota Bekasi. Pihak kepolisian dan Dishub menerapkan rekayasa lalu lintas dengan kontraflow guna mengurangi kemacetan dari arah Bekasi maupun Jakarta. Truk pengangkut bak batu bara yang menabrak baliho hingga roboh di Jalan Sultan Agung, Pondok Ungu, Kota Bekasi masih belum berhasil dievakuasi. Proses evakuasi truk memerlukan bantuan 2 alat berat lantaran beban bak truk batu bara yang mencapai puluhan ton. Kecelakaan terjadi diduga sopir truk yang mengangkut bak truk batu bara menghindari motor di sebelah kiri hingga membanting ke kanan dan muatan bak batu bara menabrak baliho hingga roboh. Akibat kecelakaan tersebut, Jalan Sultan Agung dari arah Bekasi menuju Jakarta mengalami kemacetan panjang. Petugas kepolisian bersama Dishub menerapkan kontraflow guna mengurangi kemacetan baik dari arah Bekasi menuju Jakarta maupun sebaliknya. Tidak ada korban dalam kecelakaan tersebut, kasusnya kini tengah ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Pemirsa, sebuah truk tangki bermuatan BBM hangus terbakar di area SPBU Pertamina Kemanggisan, Jakarta Barat pada Sabtu pagi. Seperti inilah pemirsa video amatir milik warga saat merekam kejadian truk tangki bermuatan BBM hangus terbakar. Nampak api dengan cepat membakar truk tangki hingga sempat terjadi ledakan. Menurut petugas Gulkarmart Jakarta Barat, petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Pada saat terbakarnya truk tangki sedang melakukan pengisian ke tangki penampungan dengan sisa bahan bakar. 1 orang mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat.
Dari Jakarta kita menuju Bandung, pemirsa. Sebuah mobil terbakar di SPBU Lewi Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat saat sedang mengisi bahan bakar. Kobaran api yang besar hingga menghanguskan dispenser pengisian BBM di area SPBU tersebut. Inilah detik-detik saat satu unit mobil berjenis minibus terbakar saat melakukan pengisian bahan bakar. Peristiwa terbakarnya berawal saat mobil sedang melakukan pengisian bahan bakar. Tiba-tiba api muncul dari dalam mobil dan membesar hingga membuat kepanikan di area SPBU. Petugas berupaya melakukan pemadaman awal menggunakan alat pemadam api ringan, namun kobaran api sulit untuk dikendalikan. 4 unit mobil pemadam diterjunkan. Tidak ada korban pada insiden tersebut. Kini area SPBU dipasangi garis polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tiga rumah bedeng di Jalan Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara, Jumat malam hangus terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar 3 rumah di permukiman padat penduduk. Sempitnya akses menuju lokasi membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk menjinakkan api. 1 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Utara dan 2 dari Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pemirsa, pasca kebakaran yang menghanguskan ratusan bangunan di Pengadegan Timur 2, Pancoran, Jakarta Selatan, para warga mulai begais sisa-sisa harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan. Suasana haru terlihat di tengah reruntuhan bangunan yang telah hangus terbakar pada Sabtu siang. Warga korban kebakaran berusaha mengumpulkan sisa-sisa material dari rumah mereka yang masih mungkin untuk dijual kembali. Sebelumnya, kebakaran yang terjadi di Jalan Pegadengan Timur 2 pada Jumat petang telah menghanguskan sedikitnya 120 bangunan kontrakan hingga mengakibatkan 450 jiwa kehilangan tempat tinggalnya. Warga kini tinggal di penampungan dan berharap bantuan terus mengalir. Hendak memancing, seorang pria mendatangi kantor Damkar di Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk meminta bantuan lantaran telinganya tersangkut kail pancing. Petugas pemadam kebakaran Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara didatangi seorang pria berusia 20 tahun yang meminta bantuan untuk melepaskan kail pancing yang tersangkut di telinganya. Khawatir terjadinya infeksi di telinga korban, petugas damkar kemudian meminta bantuan kepada petugas medis untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Setelah berjibaku dengan ekstra hati-hati selama 20 menit, kail pancing yang tersangkut itu berhasil dievakuasi dari telinga korban oleh petugas. Pakai es batu gak? Ada es batu. Polda Metro Jaya dan pihak keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan akan membahas penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Tim kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan kembali mendatangi Polda Metro Jaya. Agendanya adalah untuk membahas mengenai perkembangan penyelidikan kasus kematian diplomat muda tersebut. Dalam pertemuan ini, pihak penyidik dan keluarga menyepakati akan ada pemaparan data penyidikan pekan depan yang dipimpin Direktorat Reserse Kriminal Umum Subditresmo Polda Metro Jaya. Penyidik juga mengizinkan keluarga membawa ahli pembanding seperti ahli forensik, CCTV, IT, dan psikolog untuk diskusi bersama. Dari pihak penyelidik untuk boleh menghadirkan saksi ahli atau ahli-ahli dari para yang dibawa oleh pihak keluarga. Itulah bukti keterbukaan kami dan kita saling nanti bertukar data, ya. Siapa tahu nanti ada second opinion atau ada pendapat lain yang bisa menemukan klausul-klausul baru untuk membuka fakta ini, ya kan? Atau dengan ahli bahwa meyakinkan bahwa inilah fakta yang sudah terjadi sehingga pihak keluarga bisa yakin bahwa apa yang sudah dilakukan penyelidik itu sudah profesional,
Nah ini nanti kita lihat sama-sama rekan-rekan ya bagaimana nanti ke depan. Yang pasti semua akan kita mulai dari TKP. Pemirsa, Kepala Rutan Salemba, Jakarta Pusat beberkan kasus narkoba yang melibatkan pesinetron Amar Zoni saat tengah menjalani masa hukuman. Menurutnya, Amar Zoni yang saat itu tengah menjalani masa hukuman atas kasus yang sama tertangkap basah oleh petugas rutan pada 3 Januari 2025 lalu dengan barang bukti 1 paket sabu dan ganja kering. Awalnya petugas berinisial HG curiga dengan gelagat Amar Zoni. Setelah digeledah di kamar hunian Amar Zoni, petugas mendapati 2 paket narkoba jenis sabu seberat 17,61 gram dan 24,84 gram ganja. Dari hasil penggeledahan tersebut, pihak Rutan Salemba kemudian membuat laporan ke Polsek Cempaka Putih untuk ditindaklanjuti. Kasus temuan narkoba tersebut telah masuk ke tahap 2 dan langsung dilimpahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Saat melakukan razia insidenting tersebut, petugas kami yang atas nama HG mengindikasi ada gerak-gerik mencurigakan pada tersangka atas nama AS. Nah, kemudian petugas kami mendekati, kemudian melakukan penggeledahan. Seperti SOP seperti itu, kita geledah dulu badannya, dan alhamdulillah diketemukan narkoba tersebut. Nah, setelah diketemukan, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diketahui dan dilaporkan oleh KPR, disepakati langsung untuk dilaporkan seketika kepada Polsek Cempaka Putih agar ditindaklanjuti secara hukum. Pemirsa, Timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati melawan Irak dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami akan membahas selengkapnya bersama sejumlah narasumber usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, itu yang menjadi pertanyaan, apakah Timnas Indonesia mampu membawa diri untuk melangkah ke Piala Dunia 2026? Langsung saja kita bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Sudah ada pengamat sepak bola, ada Bung Fenad Huta Barat. Selamat malam, Bung Fenad. Selamat malam, Mbak. Sehat selalu. Sehat selalu. Dan di sebelahnya sudah ada Bung Kesit Budi Handoyo. Selamat malam, Bung Kesit. Selamat malam, Mbak Windy. Ya, telah hadir juga di tengah-tengah kita ini ada Bung Peri Sandria yang merupakan mantan Timnas Indonesia. Selamat malam. Idola saya ini. Wah, idola saya kita ini. semua Bomber. mantan pemain. Oh, ini Bomber sehat ya. Indonesia. Kita juga sehat dong. Ini favorit idola saya semua dulu ini. Oh ya, idola-idola ini kita juga ingin mengetahui nih pandangan dari idola-idola kita nih, melihat bagaimana catatan ataupun rekor dari Timnas Indonesia saat ini. Bung Feve, kami ingin melihat bahwa catatan di atas kertasnya itu seperti apa Timnas Indonesia melawan Irak nanti. Iya, kalau untuk berbicara catatan statistik juga ya, di 2 tahun terakhir kita nggak pernah menang lawan Irak. Ya. Dan kita juga pada saat di AFC Asian Cup itu kita kalah dengan skor 3-1. Kalau saya tidak salah itu yang mencetak gol adalah Marcelino ya. Dan ketika itu juga di tahun 2023 kita di qualifiers World Cup juga kita kalah dengan skor 5-1. Sangat telak ya. Yeah. Artinya memang kalau melihat dari partai pertemuan 14 kali bertemu dengan Irak, kita hanya menang 1 kali itu di tahun 68, Mbak. 68. Itu luar biasa ya. Dan kita 2 kali draw sementara sisanya 9 kali kita kalah. Tapi tentunya dengan pertandingan malam ini kita harus tetap semangat. Siapapun lawannya harus berikan yang terbaik supaya kita bisa dapat kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Ya, Bung Beri, apakah semangat itu masih bisa terjaga? Mengingat sebelumnya Indonesia ini menelan pil pahit ini. Apakah bisa langsung naik baik itu fisik ataupun psikologis dari para teman-teman pemain di sana? Ya, untuk sementara menurut saya ini kekalahan kemarin tuh kita lupakan dulu untuk sementara. Dan untuk besok pemain-pemain dari Irak sendiri mungkin agak fight ya karena mereka lagi bugar, sedangkan kita bermain dengan Arab kemarin banyak kehilangan tenaga, dan ini juga yang paling penting adalah faktor psikologis ya. Yang saya lihat di medsos itu banyak ya yang bahasa-bahasa kurang enak, ini juga mempengaruhi untuk pemain. Jadi cobalah kita memberikan semangat kepada pemain kita agar supaya besok bermain maksimal dengan Irak. Karena memang apa yang dikatakan BP itu benar, beberapa kali kalau kita bicara statistik, saya rasa itu memang kita nggak perlulah bagaimana caranya buat besok itu, bagaimana cara kita bisa menang dan bisa lolos.
ya kita selalu sebagai mantan bisa memberikan support dan semangat serta doa buat mereka. Iya, dan kita juga perlu garis bawahi bahwa nanti akan bermain di Arab Saudi yang tentunya dari segi iklim ini juga berbeda. Apakah ini juga akan mempengaruhi? Saya rasa masalah iklim mereka sudah pernah ya. Pemain kita juga sudah pernah main di Arab, di Piala AFC ya, Bong Kesit ya kemarinnya. Tapi kan jika dibandingkan dengan Irak yang iklimnya kemungkinan sama dengan Arab Saudi, apakah ini menguntungkan mereka? Saya rasa itu salah satu menguntungkan mereka ya. Tapi semuanya kita lihat di lapangan. Ya. Besok kita lihat di lapangan apakah mereka bisa, apakah mereka mampu. Ya mudah-mudahan ya dilihat situasi kita bisa beradaptasi lebih cepat. Dan Irak juga saya rasa juga dia berpikir wah ini lawan Indonesia berbeda nih. Iya. Dibandingkan sebelumnya. Ya, Bung Kesit, jika kita bandingkan dengan Indonesia yang sudah melakukan pertarungan ataupun pertandingan melawan dengan Arab Saudi, tapi Irak ini adalah pertandingan perdana. Ini artinya mereka dalam kondisi yang benar-benar prima. Ini menjadi suatu tantangan yang harus diwaspadai juga sepertinya. Iya, yang jelas bahwa ini pertandingan pertama untuk Irak ya. Pasti mereka lebih bugar ya, karena baru mengawali pertandingannya pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat ya. Sementara Indonesia kita tahu sudah bermain menghadapi Arab Saudi, jadi bukan cuma masalah stamina saja yang sudah terkuras karena hanya punya waktu efektif istirahat 2 hari lah ya. Kemudian dari sisi psikologisnya juga kekalahan dari Arab Saudi saya kira juga menjadi beban tersendiri untuk Indonesia. Tapi ya sekali lagi bahwa peluang itu masih ada gitu. Peluang itu belum tertutup. Walaupun Indonesia kalah ya, bukan berarti kemudian lolos ke Piala Dunia itu menjadi tertutup, enggak. Bahkan kalau kita bisa menang misalnya, nih kalau saya berandai-andai gitu ya, kita menang 2-0 aja lawan Irak. Kemudian katakanlah Irak kalah dari Arab Saudi. Kita lolos ke round ke-5 sebagai peringkat kedua. Tapi kalau misalnya Indonesia menang 2-0, katakanlah Irak memukul Arab 1-0 aja. Arab peringkat kedua kita yang lolos lolos langsung. Jadi artinya asa itu masih bisa masih ada. Cuman kita kan juga harus bersikap realistis ya. Karena lawan yang dihadapi ini bukan kaleng-kaleng gitu. Ini Irak yang tadi VV bilang kita 3 kali pertemuan terakhir itu nggak pernah menang. Bahkan golnya selalu di atas 2 ya. Jadi ya kita harus betul-betul waspada, kita harus betul-betul antisipasi bagaimana kemudian Irak yang menurut saya kekuatannya lebih dahsyat daripada Arab Saudi. Iya, Bung Veve. Dan selain itu juga yang perlu jadi catatan ada beberapa pemain yang juga mengalami cedera. Ini bagaimana? Kalau saya melihat pemain ini kan banyak yang dibawa ya. Artinya siapapun yang udah disiapkan dibawa ke dalam masuk dalam line up tentunya udah siap untuk diturunkan. Siapapun dia pasti akan diberikan kesempatan untuk bermain kalau memang sesuai dengan strategi dan juga game plan dari pelatih. Jadi kalau saya melihat di sini seperti dari awal kita dapat rumor bahwa Martin Paes tidak bisa bermain karena cedera itu segala macam. Nyatanya dia main sangat luar biasa. Nah, kemarin di kondisi kemarin saya tidak melihat juga banyak pemain yang mengalami cedera yang secara signifikan membuat tidak bisa main. Tapi kalau saya melihat justru malah bukan masalah ke pemain yang cedera, tapi bagaimana pemilihan pemain untuk sesuai dengan strategi dan juga untuk kontra strategi melawan Irak nanti. Jangan sampai lagi ada salah-salah pemain ditempatkan dari awal yang nyatanya tidak bisa berkembang dalam permainan. Itu yang kita harap. Semoga nanti pada saat pemilihan pemain tepat apa yang dilakukan oleh para pelatih dan mereka bisa berkontribusi bagus untuk dalam permainan tim. Iya, mungkin seperti itu. Memang seperti itu. Ada beberapa pemain yang sedianya berada di posisi tertentu, namun pada keputusan dari Patrick Kluivert ini ada beberapa yang mungkin tidak pas untuk kekuatan mereka. Posisinya sebenarnya pas, tapi pemilihan pemainnya nggak pas menurut saya. Ya jujur aja, kemarin ada 2 pemain yang menurut saya dan mungkin juga masyarakat sepak bola Indonesia ya, itu menjadi sorotan. Mark Klok dan juga Beckham Putra. Perform ya. Di underperform dia, tidak berada dalam situasi yang pas menurut saya ya. Jadi sepanjang pertandingan juga kita tidak melihat kontribusinya dia, bahkan Markov beberapa kali melakukan kesalahan gitu ya. Ada juga Yakob Sayuri yang juga mendapatkan sorotan. Tapi kalau Yakob Sayuri saya pikir lebih kepada keterlambatan pelatih menarik dia keluar ketika beberapa kali pemain-pemain Arab Saudi itu begitu mudah menerobos dari sektor kanan yang ditempati oleh Yakob Sayuri. Memang naluri bertahan Yakob Sayuri tidak bagus gitu ya. Dia naluri menyerang yang sangat kuat. Mungkin kita terpesona ketika melawan Lebanon ya pada saat FIFA Matchday ya. Itu ya luar biasa memang. Tapi ketika dia harus bertahan, dia harus menahan gempuran pemain-pemain Arab Saudi, ternyata nggak bisa gitu. Jadi lebih kepada itu kalau Yakob Sayuri. Tapi kalau Mark Klok dan Beckham Putra memang ya harus kita akui
mereka underperform. Ya, Bung Pepe, dari segi formasi sendiri banyak ini netizen ataupun yang warganet yang ramai ini membahas masalah formasi. Ada yang bilang yang cocok adalah 4-3-2-1, ada yang 3 di lini belakang. Mungkin nanti akan dibahas lebih dalam lagi kita penasaran ini. Pemirsa, nanti akan kami bahas sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan kami, pemirsa. Bung Pepe, melanjutkan tadi yang kita sempat tanyakan. Ini ramai ternyata di media sosial. Perdebatan adalah 4-2-3-1 ataupun adanya 3-4-3. Adanya kenapa Rizky Ridho tidak dimainkan dari awal. Ini ramai sekali, bagaimana? Ya kalau saya melihat memang kemarin dengan putusan 4-2-3-1 sih sebenarnya sah saja. Ini memang mungkin pelatih punya game plan sendiri. Tapi kalau tadi kita juga bahas sama-sama bahwa memang penempatan pemain yang kurang tepat ya. Karena kalau kita lihat memang dengan posisi seperti itu, itulah yang dimainkan pada saat FIFA Matchday lawan Lebanon. Jadi artinya pada saat lawan Lebanon memang udah ada bayangan nih strategi apa yang dimainkan lawan Arab. Karena kalau kita bicara Lebanon, Arab Saudi, Irak kan mungkin hampir serumpun ya, cara bermainnya hampir sama. Cuman kan dari segi peringkat jauh berbeda. Sepertinya kita kayak superior karena kita menguasai bola lebih banyak dan itu pun kita nggak bisa bikin gol ya kan dengan skor 0-0. Nah kalau saya melihat nanti dengan apapun strateginya tentunya pelatih yang lebih tahu untuk kontra strategi melawan Irak. Tapi kalau buat saya pribadi sebenarnya dengan cara-cara pelatih sebelumnya yang mungkin lebih pragmatis, dia tahu kekuatan lawannya, bermain mungkin lebih defense dulu dengan 5-4-1. Nah nanti berubah pada saat mungkin kita harus perlu poin atau perlu gol, kita berubah jadi 4-3-2-1. Itu sebenarnya sah saja. Tapi setelah kita ketinggalan, itu nyatanya tidak pernah kelihatan ada perubahan dalam game plan dan juga strategi permainan. Itu mungkin yang menurut saya yang agak sedikit kurang ya. Bahkan juga pergantian pemain di babak kedua juga yang nyatanya kalau saya pas nonton ya, saya melihat mungkin babak kedua itu harusnya ada 3 pemain yang diganti. Tapi kenapa cuma Beckham aja yang ditarik keluar dan Eliano dimainkan. Nah ini kan menurut saya kan agak sedikit ini ya, nggak habis pikir dengan begitu banyaknya tim analisa. Tapi yang diganti cuma 1. Iya, Bung Peri, ini kan artinya jika kita ambil garis besarnya adalah seharusnya ada bertahan terlebih dahulu sebelum menyerang. Tapi ini kan kondisinya adalah Indonesia ini harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya ataupun mengumpulkan gol sebanyak-banyaknya. Ini bagaimana? Ini saya teruskan pembicaraan BP tadi masalah formasi ya. Sebenarnya juga formasi buat kami ini juga nggak ada masalah. Cuma masalahnya itu penempatan pemainnya ini yang salah gitu. Saya rasa kalau kemarin kalau dibilang ada formasi 4-2-3-1. Tapi kalau dikatakan 4-2-3-1, kenapa wingback saya ini kok tidak ada bantu untuk dia dari wing atau menyerang bantu, nggak ada sama sekali, mati. Ya di sini saya rasa kembali lagi formasi ke zamannya pelatih yang lama. Kalau saya pribadi, saya suka 3-4-3. Karena apa? Di sini sudah kelihatan untuk pertahanan kita tuh kokoh. Ya. Ada Rizky, ada Abner sama Jai, ini udah sehati, chemistry udah ketemu. Nah kemarin oke lah pakai 4 back. 4 back itu sih sah-sah aja ya kan. Namanya pelatih kan sah-sah aja. Tapi menurut saya 3 ini kalau bisa jangan diganti. Ya kan. Di situ kan nanti ada Kevin Dix, ada Verdong, mudah-mudahan bisa main ya BP ya, Mas ya. Kayaknya sudah dapat perintah. Udah dapat perintah di BP ya. Saya belum dapat infonya itu. Pokoknya main ya. Kalau menurut saya ini Susunanto besok, ini pirasat saya kalau bisa mau menang, kalau mudah-mudahan bisa menang banyak. Ada 3 di tengah situ ada Tom Haya, ada Pelpesi, ada Ricky Kambuaya yang punya tenaga badak. Saya rasa mungkin jantungnya 2 kali nih orang. Jantungnya 2, nggak ada capeknya. Dan di depan ini sebenarnya kita punya pemain penyerang depan, penyerang menakutkan nih. Ini penyerang haus gol semua nih. Oleh, ada Meliano Jonathan, ada Orat Mangun. Ini Orat Mangun udah lama nggak dimainkan ya PP ya? Betul. Ya Mas ya? Iya, cedera kan dia. Cedera ya, mudah-mudahan besok beliau bisa main. Ini kita punya 3 penyerang ini bagus. Karena apa? Di sini kita juga pemain kita punya kecepatan. Dan untuk game plan-nya juga kita bagus semua ya PP ya. Kita punya, kalau kita punya Meliano Jonathan yang punya kecepatan, punya juga Orat Mangun yang juga punya kecepatan, dan Oli juga punya naluri golnya bagus, dan di sini juga satu profesor juga bagus, Tom Haye. Ini kita harapkan kemarin. Kenapa kemarin dia kok nggak main itu yang kita harapkan itu loh. Dia nggak dengar. Ya, mungkin kita nggak dapat info. Mungkin sedikit saya tambahkan dikit ya yang dikatakan oleh Bang Peri ya. Mungkin Orat Mangun main kemarin, cuman tidak dalam posisinya. Dia bermain di depan sebagai seperti kayak false nine. Nah, ketika pada saat ada perubahan pergantian, pada saat Beckham ditarik keluar, itu saya agak sedikit bingung kenapa bukan justru malah
Orat Mangun yang digeser ke sana, masukkanlah Iya. seorang striker gitu Iya. kan ya. Mungkin itu lebih kelihatan karena kita sama sekali nggak punya striker seperti dulu eranya Bang Ferry Sandria. Iya, itu kalau yang sulit saya nyarinya. lihat di formasi 3-4-3 ini bagus pada saat kita punya bertahan untuk menyerang itu bagus. Counter attack. Ya, counter attack. Kenapa? Iya. Kalau zamannya pelatih sebelumnya sesudahnya itu Sintayong untuk bertahan bagus memang kurang efektif untuk menyerang. Tapi ini kan sekarang pelatih penyerang. Ya kan ini sudah harus meracik bagaimana kita punya pertahanan bagus, menyerangnya harus bagaimana. Ya, Gitu. harapannya juga kita sebenarnya satu, ingin Indonesia untuk menang. Tapi kita akan tanyakan kepada masyarakat nih, bagaimana nih menurut mereka dari evaluasi kemarin dan juga harapannya ke depan. Kita akan tanyakan kepada reporter kami Yasmin Rahmadi yang berada di Bilangan Kuningan, Jakarta. Silakan Yasmin. Ya, selamat malam Windy Wellingtonia dan juga pemirsa, benar sekali bahwa malam hari ini Timnas Indonesia ataupun yang kita kenal sebagai skuad Garuda ini akan menghadapi Timnas Irak yang merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 round keempat zona Asia. Dan tentunya ini akan menarik sekali untuk kita lihat Windy dan juga pemirsa. Nanti pertandingan ini akan digelar di Stadion King Abdullah Sport Center, Jeddah, Arab Saudi pada pukul 2.30 dini hari nanti atau pada Minggu dini hari nanti. Dan tentunya saat ini saya sudah bergabung dengan sejumlah warga DKI Jakarta yang juga antusias menanti seperti apa pertandingan malam hari ini, dan kita akan tanyakan apa harapan mereka terkait pertandingan dari Timnas Indonesia versus Irak pada malam hari ini. Selamat malam. Ini dengan Mbak siapa? Aku Mbak Salwa. Oke, Mbak Salwa. Mbak Salwa, nanti malam kan ini akan ada pertandingan Timnas Indonesia versus Irak nih. Dan seperti kita ketahui bahwa kemarin Timnas Indonesia ini ketika melawan Arab Saudi juga mengalami kekalahan. Nah, harapannya apa nih kira-kira untuk pertandingan malam hari ini? Harapannya Indonesia jangan pantang menyerah, terus semangat, semoga malam ini tuh menang, amin, dan semoga Timnas Indonesia semakin mendunia. Oke, kira-kira ada pesan mungkin yang mau disampaikan kepada Timnas Indonesia yang akan bertanding pada dini hari nanti? Semoga terus berjuang, jangan pantang menyerah pastinya, tadi bilang sukses terus. Oke. Kemarin ketika Indonesia lawan Saudi Arabia, Mbak Salma nonton nggak? Enggak, aku lagi sih. Oke, baik. Tapi mungkin ada prediksi skor nih, ketika kemarin kan melawan Arab Saudi ini kalah nih 2-3. Nah, kira-kira nanti malam bersama Irak, melawan Irak, kira-kira skornya berapa? Hari ini kita bantai kali ya. Berapa? 3-2 kalau mungkin. 3-2 tapi 3-nya Indonesia ya? Iya dong, masa Iraknya. Jadi harapannya untuk Indonesia menang. Baik, terima kasih Mbak Salwa. Oke, kita tanyakan kepada masyarakat DKI Jakarta lainnya apakah juga ada pendapat lain pemirsa. Tapi tentunya kita semua di sini antusias menanti pertandingan malam hari ini dan berharap untuk Timnas Indonesia ini mengalami kemenangan. Halo Mbak, ini kan Mbak siapa? Alwa, Mbak. Mbak Alwa. Oke, Mbak Alwa. Pada dini hari nanti kan Indonesia ini akan menghadapi Irak untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada harapan tertentu yang mungkin bisa disampaikan terkait pertandingan malam hari ini? Bisa menang ya Mbak, semoga kita lulus ke Piala Dunia ya. Oke. Mungkin ada pesan yang akan disampaikan kepada Timnas Indonesia? Pokoknya kita perbaiki efektivitas pemain kita, mudah-mudahan kita bisa menang. Menangnya itu kalau bisa 3-0 ya kita lawannya itu. Oke, 3-0-nya 3 Indonesia, 0 untuk Irak. Kemarin kan ketika Indonesia ini melawan Arab Saudi, kita mengalami kekalahan, Mbak. Mungkin ada evaluasi ya, apa yang bisa diperbaiki dari pertandingan sebelumnya yang mungkin pada malam hari ini jangan diterapkan lagi begitu agar Indonesia kali ini menang? Mungkin strategi pemain ya Mbak, mungkin perlu dirubah. Ada harapan untuk beberapa pemain tertentu? Kalau harapan sih mungkin kita nggak terlalu ini ya. Yang penting kita tetap solid sih, kita bisa menang kali ini. Iya. Oke, baik, itu yang kita harapkan ya. Terima kasih Mbak Alwa. Terima kasih juga untuk Mbak Salwa. Ya pemirsa, demikianlah pendapat dari sejumlah masyarakat DKI Jakarta yang tentunya berharap pada malam hari ini Timnas Indonesia ataupun skuad Garuda ini akan mengalami kemenangan. Karena tentunya sebelumnya Timnas Indonesia juga sudah sempat beberapa kali menghadapi Irak begitu di round kedua dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun pada saat itu mengalami kekalahan. Namun kali ini Indonesia juga sudah dilengkapi dengan beberapa pemain naturalisasi baru. Diantaranya ini ada Kapten J.
KJ Itzes, lalu ada Kevin Dix, Martin Paes, dan tentunya juga oleh Romeni. Menarik untuk kita lihat bagaimana pertandingan dini hari nanti. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Windy Wellington ya. Baik, terima kasih Yasmin Ramadi. Itu tadi harapannya bahwa timnas Indonesia bantai Irak. Nah, Bu Kesit, ini gimana tanggapannya? Melihat dari kemampuan secara individu dari para pemain timnas Indonesia dan individu dari pemain timnas Irak, ini head to head-nya seperti apa? Iya, sebenarnya etalase antara timnas Indonesia dengan Irak nih beda-beda tipis ya. Indonesia kan kita tahu sekarang 95% adalah pemain diaspora ya. Irak juga sebenarnya 17 pemain mereka juga merumput di liga-liga Eropa ya. Banyak yang bermain di Liga Norwegia, di Denmark juga ada, di Republik Ceko ada, di Inggris juga ada, di Belgia juga ada, termasuk ada juga di Belanda yang satu klub dengan Miliano Jonathan, itu ada gelandang mereka usianya 22 tahun. Satu dari Indonesia. Zidan Iqbal. Satu dari Indonesia. Putros. Ada juga yang main di Persib Bandung, pemain belakang mereka ya. Itu temannya Beckham Putra yang kemarin ramai diperbincangkan gitu ya. Jadi kalau kita bicara kekuatan dari masing-masing tim, ya kalau melihat dari formasi yang ada ya, sebenarnya sama-sama kok nih, mereka sama-sama merumput di Eropa gitu ya. Tinggal sekarang adalah bagaimana sebenarnya mentalitas yang menurut saya sih harus ditingkatkan gitu ya. Indonesia baru saja kalah, artinya boleh jadi secara psikologis para pemain pasti lebih terbebani gitu ya. Irak mungkin lebih free lah ya, lebih enjoy, lebih tidak seperti yang dirasakan oleh Indonesia. Tapi ada semangat yang menurut saya juga diperlihatkan oleh para pemain timnas ya, bahwa masih ada kesempatan. Tadi kita bahas bahwa asa itu masih ada ya. Asal kita bisa memenangkan pertandingan, kita masih bisa berharap untuk lolos. Apakah itu lolos langsung, syukur-syukur lolos langsung, ataukah di peringkat kedua ya. Jadi nafas kita masih bisa diteruskan lah kalau seandainya kita bisa mencatat kemenangan pada minggu dini hari nanti. Iya, tapi Bung Peri, secara fisik apakah dari head to head-nya ini sama? Karena kita ketahui juga dari mungkin secara fisik ada berbeda ya. Tidak semuanya naturalisasi, tapi kan mungkin ada beberapa yang berbeda dengan menghadapi pemain-pemain dari Irak ini. Apalagi pemain Irak ini juga memiliki target untuk lolos dari Piala Dunia. Ya, yang pasti kedua tim ini juga mengharapkan bisa mendapat rank poin 3 ya. Dengan kondisi saat ini mungkin kondisi untuk fisik kita mungkin agak sedikit ini ya, sedikit berkurang dibandingkan dengan kondisi dari pemain Irak sendiri. Karena mereka belum main, mungkin kondisi mereka agak bugar dikit ya dibandingkan dengan kita. Tapi setidak-tidaknya kita kepercayakan kepada pemain, bagaimana caranya biar supaya mereka itu bisa maksimal dalam permainan nanti lawan Irak. Karena apa? Karena kalau kita ini menang 2 ya, menang 2 kira-kira mudah-mudahan bisa menang 2. Dan dia bermain nanti dengan Irak dengan Arab, Irak bisa unggul 1-0, saya rasa ini langsung lolos Mas Siti. Kita yang lolos. Ya, ini yang kita harapkan. Kita catatan golnya yang pasti kita bagaimana mengangkat fisik dan moral dari pemain itu sendiri. Nah, dari supporter sendiri nih bagaimana? Kalau itu apakah akan bisa juga mempengaruhi permainan yang nanti akan di lapangan hijau? Iya, seperti Cap Itzes katakan ya pada saat press conference bahwa mereka masih membutuhkan dukungan dari supporter Indonesia. Artinya memang ya kita apapun hasilnya kita juga tetap harus realistis ya. Karena kalaupun kita melihat dari hasil pertandingan kemarin, saya pun berpikir bahwa kita belum layak untuk masuk timnas kalau dengan cara permainan seperti kemarin. Tapi dengan kondisi sekarang ini, di mana para pemain pun masih semangat juangnya masih luar biasa untuk memberikan yang terbaik. Ini adalah napas terakhir untuk bisa lolos ke berikutnya. Mau itu round 5, mau itu juga lolos langsung. Tapi dukungan supporter itu sangat dibutuhkan. Oke lah, yang sudah-sudah netizen pasti akan ada yang membuli, tapi itu nggak usah dipikirkan. Dan juga saya mungkin berpesan ke para pemain, nggak usah dibaca-baca tuh komen-komen yang ada di sosial media. Matiin dulu kan, anggap aja motivasi. Bisa juga begitu. Tapi mungkin nggak semuanya bisa membuat, anggap aja ini motivasi, itu gimana? Ya ada yang juga bisa menerima. Kalau bagi saya nih, hujatan buat saya ini, itu buat motivasi buat saya gitu. Jangan hujatan itu nanti buat saya langsung mental kita langsung down, langsung. Jangan baper ya, jangan baper juga. Tapi setidaknya ya kita berharap sama masyarakat insan sepak bola jangan sebegitu-begitu amat lah, kasihan kan gitu. Harus kita hargai gitu. Iya. Nah, sebagai mantan pemain timnas ini, gimana nih kalau menghadapi kayak begini? Dan juga mungkin ada pesan-pesan terhadap para junior kalau ini? buat saya mungkin di eranya saya beda dengan era sekarang ya. Belum ada akses. Kalau eranya saya kan yang ada cuma koran dan TV. Nah, kalau sekarang kan mensos, nyeletuk sedikit aja rame itu udah itu. Kan begitu. Langsung lagi langsung rame udah langsung. Jadi saya juga harapkan kepada yang pengguna mensos ini, ya cobalah kita harus memberi semangat, jangan kita membuli mereka. Dan mereka dari teman-teman penggemar ini juga harus mendukung lah
jangan ngebully terus gitu, kasihan gitu loh. Kritik boleh ya. Kritik boleh dong. Kritik boleh bangun lah. Kasihan lah gitu, harus dihargai pemain ini gitu loh. Karena apa? Kita juga pemain-pemain ini juga ngebela negara. Artinya asa itu masih ada harapan, Masih itu ada masih ada. harapan. Jangan langsung mengkritik, jangan langsung menyerah. Kita masih harus optimis. Kita akan membahasnya lebih lengkap lagi pemirsa selepas jeda pariwara berikut ini. Koran sama majalah. Kita lanjutkan perbincangan kami. Jika tadi kita membahas bahwa optimisme itu harus terus dijunjung tinggi, tapi kita ketahui juga, Bung Kesit, bahwa ternyata Irak ini juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh, apalagi mereka juga mengejarkan target kemenangan. Apa ini yang kita harus lakukan agar sejarah rekor buruk kita kalah terus melawan Irak ini bisa terpatahkan? Ya, pertama bahwa kita harus melupakan 3 kekalahan terakhir ya. Artinya para pemain sekarang harus betul-betul fokus untuk menghadapi pertandingan hidup mati. Bahwa kans untuk bisa memberikan perlawanan, kans untuk bisa meraih poin itu masih terbuka kok ya. Artinya bagaimana kemudian Kluivert belajar dari pengalaman kemarin, menempatkan para pemain yang paling pas lah untuk menghadapi pertarungan hidup mati ini. Jangan lupa juga bahwa Irak ini tipikal tim yang memiliki high pressing sangat luar biasa gitu ya. Mereka kemarin baru habis juara di Kings Cup di Thailand ya. Mereka menang 1-0 dan komposisi pemainnya masih sama seperti yang kemarin tampil di Kings Cup gitu. Jadi ya pertama jangan berkecil hati lah, bahwa karena masih ada peluang, para pemain juga harus tetap memelihara asanya sehingga duel ini diharapkan akan bisa lebih bagus dari pertandingan sebelumnya. Ya, Bung Pepe, artinya dari Patrick Kluivert ini sudah tidak bisa lagi coba-coba untuk naruh mungkin pemain ini di sini, pemain ini cocoknya di sini atau tidak, itu seperti apa? Iya, saya pikir dengan hasil kemarin pasti sudah ada evaluasi besar-besaran ya. Iya. Dalam tim sendiri, dalam manajemen juga pasti udah ada. Dan pasti juga udah ada menentukan siapa pasti akan pas untuk dimainkan. Saya dengar kabar juga memang Verdong akan dimainkan. Dan menurut saya mungkin ini salah satu pemain juga yang totalitas bermainnya sangat luar biasa ya. Kan kita lihat juga pada saat di GBK sampai kram-kram ya. Masih terus main dan gak mau diganti. Satu lagi mungkin saya pikir dengan tipikal orang yang bisa bertahan dengan sangat baik itu kayak Justin Hubner, saya pikir bisa juga dikasih kesempatan untuk bermain ya. Karena dia bermain sangat lugas sekali dan tentunya juga harus tetap menjaga. Karena kemarin kita lihat banyak pelanggaran yang kita lakukan ketika lawan Arab. Ada 18 pelanggaran tuh Bang Kesit ya. Sementara Arab cuma 9. Dan dari 18 pelanggaran itu salah satunya gol penalti yang terjadi. Nah ini harus dicegah. Karena apa? Sekarang di event internasional seperti ini, jangan berpikir kayak kita bermain mungkin ya. Nantinya jangan berpikir kayak main di Liga 1 nih. Yang masih mungkin masih bisa ditolerir lah, dan pasti segala macam. Ini udah berbeda. Nah, jadi saya berharap nanti siapapun yang dimainkan, mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Tentunya asa itu masih ada. Nggak usah pikir lagi yang namanya pertandingan Arab sama Irak. Yang penting bagaimana kita melawan Irak dulu. Itu yang paling penting. Dan buat saya pribadi, saya pikir apapun istilahnya statistik, terus head to head yang lalu-lalu, itu nggak relevan lagi menurut saya. Karena semua udah berubah. Irak pun juga sekarang pelatihnya pelatih baru. Bukan pelatih yang 2 tahun lalu mengalahkan kita. Sekarang ini dia dengan Arnold James, itu yang dari Australia. Sebelumnya dia pakai pelatih itu Jesus Casas. Kalau nggak salah dari Spanyol. Artinya dia juga pasti juga mungkin belum begitu bisa banyak memberikan apalah istilahnya mungkin perubahan secara drastis. Kita berharap gitu ya. Dan kita bisa mengalahkan mereka di pertandingan malam hari ini. Ya, Bung Beri, kekecewaan dari masyarakat ataupun pecinta sepak bola ini karena chemistry yang sudah ada dari para pemain yang posisinya sudah jelas di mana-mana ini, tapi ternyata tidak dimainkan sejak awal, Bung Beri. Ya, saya rasa kecewa sih, pasti kecewa ya. Yang tadinya kepingin si ini main, tapi salah menempatkan pemain yang tidak seharusnya. Ya kalau menurut saya ini sih harus ada perubahan gitu. Jangan sempat ada kesalahan lagi untuk pertandingan lawan Irak nanti. Untuk Patrick Kluivert juga harus cepat ambil keputusan sebagai pelatih. Seperti kemarin ada beberapa kelemahan di lini kita, di lini tengah ataupun lini back. Ini dia juga harus bisa cepat ambil keputusan, harus diganti. Ya, saya lihat sudah lewat menit 60 masih belum diganti. Ya, begitu ada pergantian pada menit ke berapa? 64 ya. Masalah Ole dengan Tom Hayi. Dan di situ kita bisa lihat kualitas. Ya, di situ ada perubahan permainan. Banyak kali beberapa peluang yang udah tercipta situ EBP ya. Cuma memang tidak bisa diselesaikan. Ya mudah-mudahan saya berharap mungkin juga masyarakat pecinta bola di Indonesia juga berharap bisa lawan Irak ini bisa menang lah. Yang pasti kita masih punya asa, meskipun kemungkinan kecil itu kesempatan ada, tapi kita harus berusaha, kita berdoa buat mereka. Ya, dari sudut
pemain sendiri, mungkin Bung Peri bisa memberikan pengalamannya. Apabila terjadi kejadian seperti ini, ditempatkan di pemain yang tidak benar, tidak tepat, dan juga tidak dimainkan sejak awal, padahal bisa memberikan 100 ataupun 200% di lapangan ini, seperti apa? Ya harusnya seperti pengalaman kita, kalau emang kita fit 100%, tapi kita nggak dimainin, ada masalah apa ini kan? Ya kita harus langsung aja ngomong. Ya, karena apa? Karena ini demi tim, bukan personal kan gitu. Kalau bicara personal itu bahaya. Di dalam tim ini bicara personal itu bahaya. Kita kerja sama tim, kalah ya untuk semua, ya menang untuk semua juga, kan begitu. Yang penting bagaimana kita menciptakan suasana tim itu enjoy, ya meskipun tekanan itu ada, beban itu ada, kita tetap enjoy. Kenapa? Satu, begitu masuk lapangan, mudah-mudahan mereka-mereka ini tidak punya beban untuk melawan Irak nanti. Iya, baik Bu Feve, apakah timnas Indonesia ini punya pemain-pemain yang bisa dijadikan sebagai kartu as nggak sih untuk menghadapi Irak nanti? Iya, mungkin tadi yang dikatakan oleh Bang Peri tepat sekali ya. Kita pada saat bermain melawan Arab itu kita nggak punya target man ya. Kita nggak punya target man yang kuat dalam penguasaan bola juga berduel di depan. Ketika pada saat Ole dimainkan, dia berapa kali mengganggu pemain pertahanan daripada Arab. Sehingga akhirnya yang kesalahan yang penalti yang kedua itu kan karena dia melakukan pressure. Akhirnya ada handsball di sana. Nah ini kita nggak punya. Di babak pertama bahkan memasuki ke menit 60-an itu. Dan kita tidak memainkan seorang striker murni. Nah mungkin dengan apa yang sudah terjadi ini pasti akan ada perubahan oleh Kluivert. Mau Rozistra sebagai seorang striker murni ataupun Ole nanti yang akan dimainkan, siapapun itu yang penting kita harus pakai seorang striker murni. Artinya untuk target. Selain dari penyerang, siapa nama-nama yang mungkin memang pantas untuk dijadikan sebagai algojo dan juga untuk menjadi tembok pertahanan, ini siapa nama-namanya? Ya kalau bicara Kluivert lah ya, oke lah kita kembali kepada formasi kesukaan dia, 4-3-3 lah ya, walaupun nanti mungkin bisa 4-2-3-1 ya. Saya masih melihat kalau Calvin Verdong main, ini kabar bagus buat timnas ya. Verdong, kemudian mungkin Rizky Ridho bisa menjadi opsi ya. Dia berduet dengan Jay Itzes. Kemudian Kevin Dix digeser ke kanan. Ya, Yakob mungkin harus menepi dulu begitu ya. Mungkin bisa jadi juga nggak masuk DSP juga. Kemudian di tengah ya, ini kan Irak adalah tadi saya bilang dia memiliki tipikal yang high pressing. Ya, pemain-pemainnya itu pressingnya sangat luar biasa. Boleh jadi di tengah kita butuh 2 gelandang bertahan. Ya, di situ ada Joe Pelopesi. Ada Nathan, mungkin Nathan bisa dicoba. Kemudian Tom Hay agak ke depan sedikit. Nah di kanannya Miliano Jonathan saya pikir masih boleh lah ya. Ole Romeni kemarin kita lihat dia penampilannya sudah begitu menggoda kok. Bahkan saya melihat dia seperti tidak habis cedera gitu ya. Dia seperti tidak ada masalah apa-apa ya, mainnya lepas. Kemudian di kiri mungkin bisa Ragnar Ortmann ya. Atau Dean James ya. Atau Dean James ya. Jadi saya pikir mau 4-3-3 atau 3-4-3 nggak ada masalah, yang penting adalah bagaimana Indonesia bisa memenangkan duel ini dan menempatkan pemain-pemain yang betul-betul pas di posisinya. Jangan coba-coba lagi. Jangan coba-coba lagi. Harapannya tentu kita inginkan agar timnas Indonesia ini menang, tapi jika kita bahas masalah realistisnya, ini kira-kira skornya berapa-berapa, Bapak-bapak? Ini yang susah nih. Ini yang susah. Kalau buat saya pribadi ya, mau menang 1-0 pun saya pikir itu udah yang terbaik ya. Tapi ya kalau emang diberikan kesempatan sama yang di atas menangnya 2, itu lebih baik lagi. Kita kan bisa berharap ya. Tapi bagaimanapun juga di dalam lapangan kita tahu bahwa Irak ini bukan tim yang gampang untuk dikalahkan. Mereka juga pengen lolos juga karena mereka baru 1 kali doang nih lolos Piala Dunia di tahun 86 kalau tidak salah ya, di Meksiko. Dan itu mereka gagal di fase grup ya Bang ya, jadi juru kunci. Tapi pasti mereka akan ingin juga lolos ya. Jadi saya pikir berapapun hasilnya yang penting kita menang. Ya, Bung Gesit. Ya, lagi-lagi bahwa ini bukan pertandingan yang mudah ya. Pertandingan tadi kita katakan pertandingan hidup mati. Irak adalah lawan yang tangguh. Dia belum main ya. Mereka baru akan mengawali pertandingannya pada malam hari ini. Tapi optimisme kan harus terus diapungkan ya. Saya berharap menangnya sih nggak usah banyak-banyak gitu ya. 1-0 juga cukup gitu. Sama juga ya. Tapi kalau kita bisa 2-0 itu lebih bagus. Sambil kita berharap nanti Irak ya menang lawan Saudi tapi 1-0 aja gitu. Jadi kita bisa lolos langsung. Ya meskipun pertandingan ini berat nanti, ya, tetap kita harus berusaha kali ya. Ya saya rasa mungkin juga skor bisa 1-0. Kita nggak berani. Takut dibully.
Yang penting kita berharap bahwa timnas Indonesia walaupun menang tipis tidak apa-apa, yang penting kita harapkan Dewi Fortuna itu ada bersama kita semua. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus kematian terapis belia yang ditemukan di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi kini tengah mendalami adanya dugaan eksploitasi anak di tempat kerja korban yang lokasinya tidak jauh dari jasad korban ditemukan. Dari hasil identifikasi, korban berinisial RTA berusia 14 tahun baru bekerja hampir 2 bulan di tempat tersebut. Menurut polisi, kronologi penemuan jasad terapis belia itu berawal saat korban berkomunikasi dengan keluarga sekitar pukul 2 dini hari. Setengah jam kemudian, komunikasi korban dengan keluarga terputus. Tak lama setelahnya, korban ditemukan sudah tak bernyawa sekitar pukul 5.15 pagi. Korban sempat mengaku kepada keluarganya jika ingin berhenti kerja, namun harus bayar denda 50 juta rupiah. Ya, pukul 2 itu masih ada komunikasi. Namun pada saat pukul 2.33 dari pihak keluarga sudah tidak mendapatkan komunikasi lagi. Ya, ternyata di pukul 5.15 ditemukan bahwa yang bersangkutan sudah tidak bernyawa lagi. Bahwa kalau memang dia keluar sebelum waktunya, dia dimintai uang 50 juta. Namun dari hasil ini juga akan kita selidiki juga. Akan kita cari fakta-fakta yang memang itu bisa mengarah ke sana. Hingga kini sekitar 15 orang sudah dimintai keterangan, mulai dari pihak keluarga, sesama terapis, hingga security. Selain itu, pemilik spa juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat. Polisi juga telah meneliti barang bukti pesan singkat terakhir antara korban dan keluarganya. Bukti tersebut masih dalam proses pengumpulan dan analisis untuk menguatkan penyelidikan. Polisi masih menunggu hasil otopsi korban dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menyimpulkan penyebab korban tewas. Sebelumnya, korban RTA ditemukan tewas di lahan kosong tak jauh dari tempat kerjanya. Korban diduga loncat dari gedung tempat korban bekerja. Polisi berkoordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena ada perbedaan identitas yang dimiliki tempat kerja korban dengan data dari pihak keluarga korban. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Seorang pekerja wanita di sebuah panti jompo di Bantarjati, Kota Bogor diduga mengalami penyekapan di sebuah ruangan dan mendapat hukuman lompat squat 300 kali karena bercanda dengan temannya. Polisi kini telah memeriksa 4 orang saksi untuk mendalami kasus tersebut. Kunci dalam ruangan nih, jadi kita cuma minta saudara kita perempuan itu semuanya. Sejumlah kerabat dan keluarga berupaya menjemput salah satu pekerja panti Ureda di Kelurahan Bantarjati, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat dini hari. Mereka meminta dibebaskannya seorang wanita bernama Marta usai diduga disekap di sebuah ruangan oleh pemilik panti asuhan. Perempuan asal Nusa Tenggara Timur ini mengalami trauma dan kesakitan pada bagian kaki akibat hukuman tersebut. Korban pun lalu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum dan melaporkan aksi yang dialaminya ini ke aparat Polsek Bogor Utara. Habis itu malamnya kami disuruh squat jam 300 kali. Terus squat jam 300 kali, tangan dikupin, terus squat jam 300 kali. Saya sama teman saya, Regina, tapi teman saya sudah pulang. Usai Marta dibebaskan, sekelompok warga kembali mendatangi panti jompo untuk membebaskan 5 karyawati yang masih berada di dalam panti tersebut. Setelah berdialog dengan pemilik panti, kelima karyawati mengatakan mengundurkan diri dan keluar bersama warga yang mengaku sebagai perwakilan keluarga.
Permasalahannya sebenarnya bercanda ya, bercanda saling sembunyi tempat makan, terus kemudian rupanya ada informasi dari kepimpinan ya, ada informasi dari kepimpinan, terus kemudian ya pimpinan ya mungkin mengambil tindakan untuk yang membina sebenarnya, tetapi itu melampaui rasa kemanusiaan. Polisi kini telah memeriksa 4 orang saksi untuk mendalami kasus ini. Polresta Bogor Kota beserta Polsek Bogor Utara melakukan penyelidikan, sudah mulai running untuk pemeriksaan saksi-saksi. Untuk saat ini sudah mulai 4 saksi yang kita periksa, dan nantinya kita akan menindaklanjuti apakah ini bisa masuk ke dalam pidana ataukah pidana lainnya. Saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pihak kepolisian juga masih menunggu hasil visum untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One, mengabarkan. Pemirsa, calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN asal kota Ternate, Maluku Utara meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dasar mental dan disiplin di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Jenazah almarhum Maulana Izzat Nur Hadi, calon praja IPDN, tiba di rumah duka di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Maluku Utara kemarin. Jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan di kampung halamannya di kota Ternate, Maluku Utara. Keluarga menyatakan telah mengikhlaskan kepergian almarhum yang meninggal saat mengikuti pendidikan dasar. Jadi kaget juga ya, ada berita begini. Kaget. Kita tidak mengira begitu, tapi badannya kita ikhlas. Jadi almarhum ini menembuskan nafas itu siang atau malam? Malam. Pihak IPDN menegaskan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam peristiwa tersebut. Meskipun pihak kampus menawarkan proses visum, keluarga memutuskan untuk menolak dan mengikhlaskan kepergian anak mereka. Keterangan dari dokter berdasarkan yang kami dapat itu diagnosanya kardiak arrest. Katanya ada penghentian kelistrikan di jantung. Itu selaku dokter saya tidak terlalu paham. Oke. Tidak ada dugaan kekerasan sama sekali ya Pak? Saya jamin tidak. Karena memang mereka ini lagi pendidikan dasar, nah, kemudian tidak bersentuhan dengan para senior dan lain-lainnya. Dan itu disaksikan oleh teman-temannya yang mengikuti apel malam. Sebelumnya saat apel berlangsung di kampus IPDN, Maulana tiba-tiba pingsan dan langsung diberikan pertolongan pertama. Namun karena kondisinya tidak membaik, korban dibawa ke Rumah Sakit Universitas Pajajaran. Kemudian dokter menyatakan Maulana Izzat Nur Hadi meninggal dunia akibat henti jantung. Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Polisi membeberkan sejumlah kendala dalam mengidentifikasi korban Pondok Pesantren Al-Khozi di Sidoarjo, Jawa Timur. Adanya perubahan jenazah membuat tim DVI harus menggunakan metode pemeriksaan DNA yang diperkirakan memerlukan waktu yang lebih lama. Tim Disaster Victim Identifikasi Polda Jawa Timur mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan identifikasi jenazah korban Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk. Ini disebabkan lantaran kondisi jenazah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Kabid DVI Kapusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Wahyu Hidayati menjelaskan, tim DVI kini memasuki fase yang lebih rumit, di mana metode identifikasi bergeser dari gigi dan medis ke metode pemeriksaan DNA. Sementara proses pengambilan DNA memerlukan waktu lebih lama. Nah, untuk pemeriksaannya itu membutuhkan proses lebih panjang. Kalau jumlah DNA yang bisa terdeteksi itu sedikit, prosesnya menjadi lebih panjang. Seperti saya kemarin cerita itu kan lebih panjang kalau sampelnya tidak bagus. Nah,
Sekarang sudah memasuki episode itu, gitu. Sudah memasuki episode itu. Sehingga dimohon kepada keluarga untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan. Hingga saat ini tercatat total 50 korban telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara proses pemeriksaan DNA terhadap 14 kantong jenazah masih terus dilakukan di Laboratorium DVI Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Polda Jawa Timur telah menaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan terkait ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Dalam insiden ini, pemirsa, Polda Jawa Timur telah memeriksa 17 saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran menteri dan gubernur untuk mengevaluasi total atas peristiwa ambruknya bangunan Pondok Pesantren di Sidoarjo, terutama dugaan kelalaian legalitas dan teknis bangunan. Tim Ditreskrimsus dan Inafis Polda Jawa Timur memeriksa sejumlah area di sekitar Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. Selain aparat kepolisian, petugas Puskesmas Buduran, Sidoarjo juga terlihat berada di TKP. Sejumlah barang bukti dikumpulkan, mulai dari besi beton yang didapat di lokasi kejadian, kayu, bambu, dan bongkahan tanah dan tembok untuk kemudian dibawa ke Mapolda Jatim. Tidak hanya mengamankan sejumlah barang bukti, polisi juga memasang garis polisi di sekitar area pondok dan melarang siapapun masuk ke lokasi, termasuk pengurus santri yang hingga saat ini masih berada di sekitar pondok. Polisi telah meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan. Jadi kemarin sudah dilakukan gelar perkara, yang kemudian hasilnya untuk sejak kemarin juga telah dilakukan peningkatan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Selain itu, Polda Jatim telah memeriksa 17 saksi dalam kasus ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur yang menelan puluhan korban jiwa santri. Dan untuk memaksimalkan penanganan kasus ini, Polda Jatim membentuk tim yang berasal dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan. Adapun pasal-pasal yang akan kami sangkakan di sini adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Kemudian kita juga menerapkan pasal 46 ayat 3 dan atau pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang. Pengurus Pondok Pesantren Al-Khozini menyatakan mendukung proses hukum yang dilakukan polisi. Menurut pihak Pondok Al-Khozini, hingga saat ini belum ada satupun pengasuh atau pengurus pondok pesantren yang diperiksa polisi. Pemeriksaan hari ini pihak pondok mendukung atau bagaimana? Pemeriksaan apa? Terkait pemeriksaan polisi. Barang tentu karena ini adalah prosedur yang umum, maka kita fasilitasi, tetap kita beri kesempatan untuk memasang polis lain. Untuk tidak lanjutnya, ya kita tunggu perkembangan yang ada. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kepada para menteri dan gubernur untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh atas peristiwa ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan akan membentuk satuan tugas untuk mengevaluasi bangunan-bangunan pondok pesantren yang dinilai berpotensi terjadinya musibah ambruk. Kami akan membentuk satuan tugas pembangunan pesantren dimulai dari yang paling rawan. Dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU. Audit kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat, bahkan kita buka hotline.
Pemerintah juga akan melakukan audit secara menyeluruh melalui koordinasi antar lembaga guna membahas bangunan pesantren yang konstruksinya belum memenuhi standar keamanan. Tragedi ambruknya pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi peringatan keras bahwa Indonesia tidak bisa lagi menoleransi pembangunan yang mengorbankan standar keselamatan demi efisiensi biaya. Tim TV One mengabarkan. Usai kesepakatan gencatan senjata, Israel mulai menarik pasukannya dari jalur Gaza. Lantas, akankah dengan gencatan senjata ini mampu menjamin keamanan dan juga memberikan kedaulatan seutuhnya bagi warga Palestina? Kami akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, kita akan langsung membahas bersama dengan sejumlah narasumber. Pemirsa, saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya sudah hadir Mas Agung Nurwijoyo, pengamat hubungan internasional UI. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam Mbak Vena. Sehat Mas Agung? Alhamdulillah sehat. Oke. Selain Mas Agung juga sudah hadir bersama kami Prof. Ali Munhanif, pengamat Timur Tengah UIN Jakarta. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Ella. Sehat Prof? Ya, sehat Alhamdulillah. Ya. Oke, kita awali terlebih dahulu dengan Mas Agung. Mas Agung, melihat kesepakatan gencatan senjata dan efektivitasnya sejauh ini, bagaimana menurut Anda? Oke, yang pertama saya ada 2 poin dari kemudian gencatan senjata ini ya Mbak ya. Yang pertama perlu dilihat bahwa gencatan senjata ini sebagai bentuk apa yang dinamakan kalau dalam konteks studi perdamaiannya Johan Galtung sebagai negative peace. Artinya the absence of war, the absence of violence. Kekerasannya selesai dulu, perangnya selesai dulu ya. Baru kemudian nanti kita akan bicara tentang aspek yang namanya positive peace. Positive peace itu kehidupan yang harmonis, hidup berdampingan. Artinya kalau kemudian dalam konteks Palestina dan Israel, cita-cita solusi 2 negaranya. Two-state solution. Betul. Nah, dalam konteks yang hari ini negative peace tersebut mengakhiri kekerasannya, ini jadi satu langkah yang sebenarnya patut diapresiasi dulu ya, dalam penghentian kekerasannya, gitu kan. Nah, memang belajar dari sejarah ada beberapa hal yang memang sebenarnya sebagai loophole ya dari beberapa gencatan senjata yang sebelumnya relatif gagal terlaksana ya. Selain masalah permintaan dari aktor-aktor yang kemudian bernegosiasi, tapi faktor lainnya juga adalah seringnya gagal gencatan senjata karena tidak ada faktor media observator pihak yang menjadi observasi di lapangan. Pengawasan betul. Nah, ketika melihat dalam konteks yang sekarang adanya ide untuk membuat, ya pertama ada negara-negara yang menjadi negosiator itu menjadi garantor, jadi menjadi memberikan jaminan keamanan. Dan yang kedua juga adalah bahwa Amerika sudah mulai punya gagasan ya akan ditempatkan 200 pasukan Amerika Serikat untuk menjaga perbatasan misalkan. Nah itu jadi satu hal yang memang perlu dilihat. Nah tapi yang kedua itu yang dalam konteks negative peace tadi ya. Nah tapi yang kedua sebenarnya kita juga perlu melihat dan jujur melihat bahwa gencatan senjata ini tidak serta-merta menghapus dosa Israel. Ya. Apa yang dilakukan Israel dalam konteks genosida, ya 67.000 itu jumlah yang sangat besar. Bahkan kalau kita menggunakan datanya Francesca Albanese, UN Special Rapporteur, beliau menyebutkan bahkan harusnya lebih besar dari 67.000. Bahkan ada data yang menyebutkan 680.000 atau sekitar kalau dihitung itu sekitar 31-32% dari populasi Gaza gitu ya. Belum lagi kejahatan terhadap misalkan famine kelaparan itu digunakan sebagai senjata. Ethnic cleansing dilakukan oleh Israel. Bahkan kekerasan dan kekerasan juga dilakukan tidak hanya dalam konteks di Gaza tapi juga di tepi barat. Ya, kalau dalam konteksnya misalkan ada politik apartheid yang dilakukan oleh Israel. Jadi gencatan senjata ini tidak serta-merta sebenarnya akhirnya menghapus dosanya Israel. Artinya ya dunia internasional tetap harus aware terhadap pelanggaran-pelanggaran yang memang selama ini dilakukan oleh Israel selama 2 tahun setidaknya ya. Perang Gaza dari 2023 sampai 2025. Oke, baik. Tapi menarik apa yang disampaikan oleh Mas Agung soal pengawasan begitu. Tidak ada pihak yang secara spesifik disebutkan sebagai observatory yang melakukan pengawasan mengenai kesepakatan ini. Dan kalau kita lihat rekam jejak dari Donald Trump, Amerika Serikat ini nampaknya sulit begitu untuk kita mempercayai apa yang dilakukan sebagai salah satu mediator, Prof. Ali. Iya, benar saya kira Mbak ya. Pertama-tama tentu saja adalah inisiatif perdamaian dan gencatan senjata yang diambil oleh Donald Trump dan Netanyahu dalam ini melibatkan misalnya Mesir dan Qatar dan Turki itu sebenarnya berbelok dari apa yang menjadi
diskursus umum dalam sidang umum PBB September lalu. Deklarasi New York PBB deklarasi New York dan seterusnya, yang pertama-tama adalah pengakuan terhadap negara. Dalam 20 poin yang disampaikan oleh Trump untuk menjadi modal politik dari perdamaian ini, tampaknya hal itu tidak muncul. Pengakuan negara, two-state solution atau yang lain semua. Tapi seperti yang disampaikan Mas Agung, itu pun sudah baguslah bahwa pertama-tama harus kita akhiri perang yang sudah berlanjut 2 tahun ini, dan tentu saja sudah memakan sekian banyak korban, sehingga aspek-aspek yang disampaikan dalam poin-poin tawaran perdamaian Trump itu harus kita manfaatkan untuk muncul sebagai bagian penting dalam penyelesaian konflik abadi Palestina-Israel. Dan disitulah kita percaya bahwa jika poin ini lalu kemudian dilembagakan dalam kesepakatan internasional yang lebih luas, khususnya menyangkut resolusi, menjadikan ini sebagai bagian penting dalam melakukan tekanan terhadap Israel, terutama menyangkut pelanggaran kemanusiaan itu, maka ini akan menjadi suatu tawaran yang kredibel. Nah, sejauh yang kita amati memang retorika yang muncul dalam sidang umum PBB kemarin memang tidak terlalu efektif untuk mendorong pemain veto, khususnya Amerika dan yang lainnya, itu untuk betul-betul melakukan semacam tekanan pada Israel di lembaga PBB. Cuman mereka yang saya sebut sebagai, saya kira ini kemenangan lobby ya, di luar forum PBB, tapi lobby-lobby tingkat tinggi antar Amerika, Jewish lobby, atau mungkin juga di internal Israel sendiri, itu yang sekarang ini memainkan peran penting yang lebih tajam untuk bisa mengakhiri perang Hamas dan Israel. Oke, kita ingin bicara lebih detail soal pengawasan ya Mas Agung. Kalau kita ingin begitu kesepakatan ini berjalan dengan lancar dan juga menghasilkan seperti yang disampaikan oleh Mas Agung, positif dan juga negatifnya. Tapi kalau untuk memastikan bahwa ini benar-benar bisa menjamin keamanan warga Palestina, warga Gaza khususnya, bagaimana seharusnya, idealnya seperti apa pengawasan? Jadi memang dalam konteks ini, seperti hal ini sebenarnya kembali ke konsep dasar terkait dengan peacekeeping operations ya Mbak ya. Peacekeeping operations itu masuk kalau dalam konteks menciptakan perdamaiannya Galtung juga PBB yang PBB buat itu ada peacekeeping, peacemaking dan peace building. Ya kan, artinya ketika ada dua pihak yang kemudian bertikai, berkonflik, berperang gitu ya, artinya peacekeeping harus dilakukan. Peacekeeping itu untuk membelah. Artinya sebenarnya adalah memisahkan dari aktor-aktor yang berperang ini untuk bisa mundur dulu, refrain, ya kan? Dibilang menyerah bukan menyerah, tapi menghentikan kekerasannya dulu. Ya kan? Nah, dalam konteks sejarah Palestina Israel, kita tidak pernah ada yang namanya peacekeeping operations. Karena memang peacekeeping operations memang punya mekanisme yang sifatnya lebih khusus. Mekanisme harus resolusi Dewan Keamanan PBB, terus pihak-pihak negara yang berperang itu memang harus menerima gitu ya. Dan dalam sejarahnya Israel selalu menjadi pihak yang tidak pernah menginginkan keberadaan pasukan penjaga perdamaian. Nah, itu ironinya. Nah, dalam konteks yang sekarang, kenapa relatif 200 pasukan Amerika Serikat itu bisa rencana untuk dideploy? Satu hal yang kemudian digarisbawahi, dan ini menjadi poin yang menarik adalah kesepakatan ini adalah unilateral dari Amerika Serikat. Tidak melibatkan aktor-aktor yang lain. Kita kemarin sibuk dengan sidang umum PBB yang kemudian kita mengagungkan, ada deklarasi New York, ada sekitar sekian ratus negara yang memberikan pengakuan. Di PBB pun punya resolusi secara khusus dari deklarasi New York tersebut. Tapi realitas di lapangannya, deklarasi New York itu tidak kemudian akhirnya otomatis bisa ditetapkan, dilakukan di dalam konteks Gaza. Justru yang diterapkan, yang dijalankan adalah Trump Peace Plan. Berarti kan ini unilateral dilakukan oleh Amerika Serikat, dan Amerika Serikat menegasikan aturan kesepakatan internasional tadi. Nah, jadi kemudian, tapi ini jadi punya relasi menarik. 200 kemudian ditempatkan, ya kan, untuk kemudian memisahkan dari untuk memisahkan dari aktor-aktor yang berperang, termasuk juga kan memantau mundurnya pasukan Israel kalau nanti kan dalam 72 jam bisa mundur ke garis kuning, ya kan? Itu jadi secara tidak langsung Amerika nih sebagai salah satu negara yang sangat powerful begitu dengan apa yang sudah dilakukan? Saya pikir sekarang dalam konteks Gaza ada upaya yang cukup besar make America great again-nya.
untuk kemudian itulah menunjukkan motifnya ya. betul, dan itu kan sebenarnya narasi yang kemudian digunakan oleh Amerika Serikat ketika di sidang umum PBB pun menyatakan bahwa kami sudah berhasil melakukan mediasi konflik antara Azerbaijan dengan Armenia, dengan antara negara ini dengan negara itu. Jadi menyebutkan lah segala macam ya, termasuk juga sekarang yang cukup pengen dilakukan Amerika Serikat ya dalam konteks Gaza seperti itu. Jadi ada motif tersebut yang memang cukup kental digunakan oleh Amerika Serikat untuk menaikkan leverage-nya Amerika Serikat tidak hanya dalam konteks kawasan Timur Tengah tapi juga secara global. Oke, tapi Prof, yang menarik juga untuk kita soroti ini bagaimana dalam kesepakatan ini juga belum ada kejelasan mengenai waktu pasti pelaksanaan setiap tahap yang tercantum dalam kesepakatan. Bagaimana kemudian memastikan semua bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan? Iya, dalam 20 poin yang ditetapkan atau sudah ditawarkan Trump pada para negosiator ya, khususnya Mesir, Turki, Palestina dan juga Israel, itu saya kira memang 2 poin pertama adalah sudah mulai berjalan. Jadi dalam 72 jam akan mulai menarik mundur pasukan Israel ke dalam garis tertentu, garis kuning perbatasan antara Israel. Dugaan saya antara kota-kota semacam Askelon ya, lalu kemudian agak Gaza Utara itu mungkin akan terjadi semacam demilitarized zone. Tetapi agenda-agenda yang berikutnya kan memang itu tampaknya akan jangka panjang, khususnya menyangkut misalnya pembangunan kembali infrastruktur, lalu kemudian Gaza akan dibangun kembali, terowongan atau apa namanya basis-basis militer di Gaza akan dihancurkan, itu akan membutuhkan waktu. Tapi setidaknya apa yang kita gambarkan sebenarnya Amerika sendiri belum punya peta yang bagus untuk seandainya Hamas tidak boleh berkuasa, lalu kemudian tidak melibatkan otoritas Palestina juga, dan Israel juga ditarik mundur, lalu siapa yang kira-kira memegang functioning government di dalam pemerintahan Gaza? Hamas tetap dilarang karena dia terlibat dalam terorisme dan sebagainya, tetapi apa yang ingin saya gambarkan sebenarnya adalah bahwa pemerintahan transisi untuk menjamin bahwa agenda yang 20 poin dalam tawaran Trump itu berjalan, itu tampaknya harus dipastikan. Pertama-tama katanya akan membuat semacam dewan pemerintahan, termasuk membawa semacam Tony Blair sebagai bagian dalam pemerintahan nanti transisi itu. Lalu mungkin ada beberapa orang dari dunia Islam yang membantu untuk itu, tampaknya belum tampak di situ. Apa yang sudah kita lihat sekarang adalah bahwa penarikan pasukan IDF dari Gaza mulai berjalan, lalu kemudian bantuan akses terhadap bantuan kemanusiaan juga sudah mulai dibuka, pembangunan kembali infrastruktur yang sementara tampaknya juga sudah mulai berjalan, berbagai berita sudah kita saksikan, misalnya orang berbondong-bondong antri makanan dan tidak ada ancaman keamanan dan sebagainya. Itu yang paling penting saya kira, Mbak. Nah, dalam 1-2 minggu lah kita lihat apakah kesepakatan perdamaian ini betul-betul kredibel untuk bisa dipercaya antara Hamas dan Israel, khususnya menyangkut pembebasan sandera dan juga pembebasan tahanan antara Israel dan Hamas mulai dilakukan dalam 2-3 minggu ke depan. Oke, kita lihat dan terus kita pantau tentunya. Tapi kalau Israel kan sudah jelas begitu hubungannya dengan Amerika Serikat. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kemudian apa alasan dari Hamas untuk sepakat dan juga percaya dengan poin perdamaian yang diajukan oleh Amerika Serikat? Ditahan nanti, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam, pemirsa akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan diskusi kita. Kalau Israel kan sudah jelas begitu hubungannya dengan Amerika Serikat. Yang jadi pertanyaan ini, Hamas kenapa kemudian memutuskan untuk sepakat dengan kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan oleh Amerika Serikat? Prof Ali terlebih dahulu. Saya kira ini langkah penting dari berbagai negara, khususnya di Liga Arab ya, yang melakukan tekanan serius terhadap kelompok-kelompok perlawanan. Karena perkembangan dari perang Gaza ini tidak going to nowhere lah ya, tidak ada misalnya munculnya aliansi baru yang muncul beberapa negara misalnya gitu ya, khawatir misalnya seandainya Iran terus-menerus dibiarkan berperan penting dalam melawan Israel akan semakin
mendorong Cina atau Rusia masuk ke dalam aliansi baru, membela Hamas dan seterusnya, maka Liga Arab khususnya Qatar, Mesir dan negara lain mendorong Hamas untuk segera mengakhiri perang dengan tawaran yang disampaikan oleh Trump tadi itu. Misalnya pembebasan sandera, tukar menukar tahanan yang hampir 200-an sekian yang di penjara Israel dihukum seumur hidup. Itu semakin menggambarkan pada kita bahwa langkah ini adalah satu strategi untuk menghindari meluasnya perang, terbentuknya aliansi baru, dan tentu saja adalah menggeser peran Iran dalam konflik yang langsung dengan Israel. Ini penting karena sampai terakhir ancaman-ancaman terhadap serangan balik Iran terhadap Israel terjadi. Israel juga akan siap melakukan konsolidasi kekuatan militernya untuk kapan-kapan akan terjadi perang lebih besar, dan itu akan merugikan pertama Amerika dan kedua Timur Tengah. Di situ saya kira Hamas lalu kemudian berkalkulasi ya, seandainya misalnya dia tidak menangkan perang juga tidak, menangkan pertempuran juga tidak, lalu satu-satunya cara adalah bahwa ya agenda utama ketika pada 7 Oktober 2023 mereka menyerang Israel itu dilakukan, yakni bahwa pengakuan terhadap kedaulatan Palestina, two-state solution, lalu kemudian tukar-menukar tahanan yang saat ini menjadi agenda penting dalam 20 poin yang ditawarkan Trump tadi itu. Oke, Mas Agung, ada faktor lain? Ya, jadi kemudian yang paling sulit ketika menyelesaikan atau dalam proses negosiasi sebuah perang atau konflik adalah setiap pihak yang berperang itu merasa sebagai pemenang perang. Itu yang paling sulit. Dan ini terminologi, menurut saya terminologi politik. Ya, siapapun setelah gencatan senjata ini disepakati, semua punya ruang yang begitu besar untuk menyatakan diri sebagai pemenang perang. Siap. Nah, Israel punya nggak ruang untuk memberikan klaim bahwa dia sebagai pemenang perang? Ada, gitu ya. Dia akan menyatakan bahwa ya kita berhasil menghancurkan basis-basis kelompok Hamas, gitu kan. Target-target yang kemudian dilakukan, Netanyahu merasa sebagai itu suatu bentuk capaian. Tapi di sisi yang lain, Hamas bisa nggak menyatakan diri juga sebagai pemenang perang? Bisa. Mundurnya pasukan itu kan sebagai satu penanda sebenarnya sebagai pemenang perang. Ya, jadi itu terminologi yang sifatnya politis. Dan yang paling berat juga berikutnya adalah pada tim negosiator yang meyakinkan bahwa mereka keluar dari peperangan, mereka keduanya dalam posisi yang kepala tegak, merasa bukan sebagai orang yang kalah. Karena bagaimanapun juga kan saya bilang ini terminologi politik. Urusannya berikutnya adalah kepada masalah domestik. Memastikan, Amerika juga kan harus memastikan bahwa gencatan senjata ini dilakukan, Netanyahu juga selamat secara politis dalam konteks politik domestik Israel. Hamas pun juga ternyata kan juga yang tadinya keinginan Netanyahu adalah Hamas ini bubar, selesai ceritanya gitu ya, harus keluar dari Gaza, ternyata enggak. Tetap diizinkan untuk tetap ada. Cuma memang kan harus ada pelucutan senjata dan segala macamnya. Tapi eksistensinya, entitas politiknya dia tidak tetap boleh ada gitu ya. Tapi berarti kan di sini tim negosiator bisa meyakinkan bahwa antara Hamas dengan Israel, jaminan keamanan pasca perang tidak hanya diberikan terhadap Israel, tapi jaminan keamanan juga didapatkan oleh Palestina. Mendapatkan jaminan bahwa tidak ada lagi bentuk serangan dilakukan oleh Israel. Maka itu kan perannya dari para penjamin-penjamin itu kan, memastikan bahwa jaminan keamanannya, jaminan bantuannya, jaminan kehidupannya semua harus kemudian dijaga gitu ya. Itu dalam konteks fase-fase awal ini. Oke, singkat saja masing-masing. Jadi jika dikatakan gencatan senjata ini merupakan langkah awal untuk bisa menuju kedaulatan seutuhnya bagi negara Palestina, bisa dikatakan seperti itu, Mas Agung? A long way to go menurut saya. Masih jauh ya? Masih sangat jauh, apalagi kemudian keberadaan Israel sendiri yang senantiasa berkeyakinan bahwa tidak ada negara Palestina. Padahal Palestine is belong to Palestinian. Gitu. Baik. Jadi saya justru sebaliknya, justru jangan-jangan ini adalah skenario baru untuk menghindarkan wacana dunia internasional tentang pengakuan Palestina, dan itu kita menangkap bahwa aspek-aspek menyangkut pendirian negara, katakanlah
state make war, war make state ya. Negara membuat perang dan perang juga akhirnya menciptakan negara, itu tidak muncul dalam tawaran 20 poin yang diberikan. Tapi pada aspek ekonomi, administrasi pemerintahan, penarikan perdamaian dan seterusnya, itu yang saat ini menjadi agenda dan itu bisa menggeser kembali lagi state solution, two state solution menjadi pada titik nol yang akan entah lagi kapan akan dibuka lagi. Tentu itu harapan kita semua, kedaulatan seutuhnya ini bisa tercipta bagi warga Palestina. Kita terus pantau bagaimana jalannya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Terima kasih Mas Agung, terima kasih Prof. Ali sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Indonesia Malam, sehat selalu. Dan pemirsa, diskusi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Mewakili kru yang bertugas, pemirsa, saya Vena Kintan. Dan saya Winnie Wellingtoria, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.